para RT-RT sudah ramai-ramai berkunjung, datang. Mungkin dulu ada sekat-sekat kan, kita nggak tahu lah siapa yang nyekat kan gitu. Pak Robi ini akademis atau politikus? Ya kan? Kalau dia akademis tentu lihat temanya dong. Tunggu dulu. Kita tuh Saya bicara, tidak motong. silakan aja konteks Batam. Iya. Kita tuh bicara Tapi, nasional, Pak Robi dengar. internasional, begitu. Pak Robi Jangan bicara. dibatasi orang. Bukan Batam bisa. kecil sekali Batam itu. Bisa. Muncul emosional ketika kita mendengarkan ada penggiringan untuk memilih kotak kosong. Lah kami itu PDI Perjuangan ada 7 kursi. Berharap ya yang tak mau ada kotak Kosong, mengelawan kotak kosong, jangan ada kotak kosong ya ayo kita sama-sama gitu loh. Ya. Ibu kota negara DKI dipimpin oleh orang Betawi senior terhormat dikalahkan oleh orang Jawa dan orang Tionghoa. Ya, betul. Ya kan? Sangat unexpected. Pak Rudi menyatakan dukungan dan itu menjadi suatu pembicaraan. Artinya pemikiran bahwa pilkada ya sudah selesai. Kita sama-sama tahu di Batam mungkin dua kekuatan itu yang bisa akan berpeluang maju. Ketika kekuatan misalnya Pak Rudi dengan seruannya untuk mendukung Amsakar dan Lee Claudia, it's over, udah selesai. Gimana tanggapannya? Ya, atas nama relawan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Rudi yang telah mendeklarasikan untuk memenangkan Pak Amsakar dan Ibu Lee Claudia Chandra. Ya. Dan artinya dengan deklarasi itu Pak Rudi sudah mendeklarasikan bahwasanya yang pantas melanjutkan kepemimpinan Batam ini adalah Amsakar. Dan itu berantai di setiap kecamatan. Artinya kami berharap kepada seluruh oknum-oknum yang selama ini bermain di wilayah politik praktis yang seharusnya dalam aturan dia tidak boleh, ini kembali ke jalan yang benar. Karena sekarang orang nomor 1 di Batam sudah mendeklarasikan bahwasannya yang pantas melanjutkan pembangunan Batam ini adalah Amsakar Ahmad dan Bu Lee Claudia Chandra. Ya, artinya kan sudah ada pemenang sebelum bertanding. Ya, artinya ini semua bisa saja, kan lagi-lagi ini upaya-upaya PDIP ini Kak Erna ini kan lain dia, dia macam main biliar. Pukul sana, masuknya di sana dia. Ya. Ibaratnya ya kita berharap, lagi-lagi saya bilang berharap apapun itu prinsipnya relawan, mau ada lawan, mau tidak ada lawan, kami berharap Bang Am sebagai wali kota Batam 2025-2030. Tapi efek itu sangat besar pengaruhnya. Seruan dukungan Pak Rudi ke Amsakar itu sangat besar. Sangat luar biasa besar. Sekarang para RT-RT sudah ramai-ramai berkunjung, datang. Mungkin dulu ada sekat-sekat kan, kita nggak tahu lah siapa yang nyekat kan gitu. Dan kalau apa yang kata Pak Robi tadi, apa kehebatan Bang Amsakar? Bang Amsakar itu sangat hebat. Cuman karena wakil nggak pernah dimunculkan gitu. Karena ada pepatah mengatakan tidak boleh ada matahari dua. Artinya siapa di belakangnya? Kenapa Pak Rudi dulu memilih Amsakar sebagai wakil wali kota? Itu karena Amsakar hebat gitu. Dan kami sangat meyakini dengan perjuangan kami ini, kenapa kami dari dulu semuanya kami berjuang ikhlas lillahi ta'ala untuk Bang Amsakar ini. Karena kami pingin sekali yang meneruskan kepemimpinan Pak Rudi ini adalah sosok Amsakar Ahmad. Karena dia sudah 2 kali periode, sudah 26 tahun di Pemko dari kelas bawah dan sangat memahami problem apa yang ada di pemerintah Kota Batam. Jadi kita kepingin sekali beliaulah yang meneruskan kepemimpinan ini. Ya baik Pak Robi, tadi yang sempat saya potong soal menyinggung Pak Rudi tadi, silakan dilanjutkan. Jadi ada upaya Pak Rudi menyatakan dukungan, berarti kan memang sudah game over. Iya, kalau secara teorinya begitu. Iya. Karena Pak Rudi kan ketua Nasdem provinsi. Iya. Yang nggak mungkin dibilang Pak Surya Paloh kamu nggak dukung Amsakar. Oke. Kecuali jadi, lebih pada itu, bukan memang benar-benar mengarahkan dukungan enggak? Atau memang cuman garis partai aja yang dijalankan? Ya secara etika berpartai kan begitu. Tapi saya lihat tidak ada gambar Nasdem di situ, itu yang membuat saya heran.
Nah itu kan bisa dicek ke Pak Rudinya. Tetapi secara beliau sebagai ketua DPW Nasdem Kepri Iya, dan Pak Amsakar sebagai ketua Nasdem Batam ya. Nasdem Batam ya wajar saja. Kan nggak mungkin mau beliau menyatakan mendukung kotak kosong atau mendukung Mbak Erna. Mbak Erna nggak calon. Ya. Ya kan? Jadi sama itu Mas. Ya. Yang ditanyakan kenapa Pak Amsakar linearnya ke Ansar. Itu kan harus tahu dulu ceritanya. Ya, ya. Ketika diumumkan itu di mana posisinya. Itu kan dengan kawan-kawan Gerindra. Waktu itu Gerindra sudah keluarkan rekomendasi untuk Pak Ansar. Tanggal 1. Iya, Ya. artinya itu karena komitmen dalam memberikan rekomendasi kan tetap harus linear. Betul. Kalau nanti ketika Pak Rudi sudah keluar dari rekomendasi dari Nasdem sebagai ketua DPD, dia harus linear. Ibaratnya kita bisa menempatkan posisi seseorang pada tempatnya gitu. Artinya seperti itulah. Sama dengan posisi Pak Rudi. Kalau seandainya dia sebagai kader ketua DPW Nasdem, ya wajar kan dia Ya. mendeklarasikan. Terus kan pertanyaan Mas tadi kan kenapa tidak ada umbul-umbul partai? Nah, itu tanya aja sama Pak Rudinya. Ya, ya, ya. Gitu. Terima kasih. Ya, gimana? Silakan lanjut. Itu kan ya menarik ya. Ya. Kalau misalnya Pak Rudi didukung Nasdem provinsi nih untuk menjadi calon gubernur. Amsakar sebagai ketua DPD Nasdem Batam mendukung Ansar yang berhadapan dengan Nasdem. Nah itu kan seperti ya unik seperti itu. Ya, tapi kita kan belum tahu rekomendasi dari Nasdem untuk Pilgub memang belum dikeluarkan. Saya Ya. nggak tahu apakah sudah keluar masih disimpan atau memang belum dikeluarkan kan gitu. Ini sebenarnya Mas Robi bisa jawab. Karena dia tahu. Kan orang dalam. Orang dalam, ordal. Jadi ya begitu. Jadi saya kira tanggung jawab Pak Rudi sebagai ketua Nasdem provinsi itu sudah wajar. Karena dia mendukung kader Nasdemnya. Sekarang menjadi pertanyaan, berarti Pak Amsakar itu nggak jadi masuk Golkar berarti. Karena KTA yang beredar kemarin itu hoax aja berarti. Karena beliau masih menjadi kader Nasdem ya. Artinya ya wajar-wajar aja nggak ada masalah seperti itu. Dan saya lihat kan sudah diperintahkan semua relawan-relawan Ya, di belakang HMR itu untuk Mendukung. mendukung Amsakar. ya. Ya sudah gitu. Ya, jadi Siapa ada yang mau perlawanan lagi ya. kampanyekan kota kosong nggak ada lah. Ya. Kecuali yang yang mungkin nggak suka saja dengan kondisi politik seperti dipetakan seperti ini, dikooptasi seperti itu ya. Itu saja mungkin yang milih kotak kosong atau kolom kosong. Seberapa besar itu kira-kira? Ya nggak tahu kita. Kalau kita lihat survei Kompas itu, ya kan cuma satu yang menang dari hampir 50 pilkada. Ya. Yang kan nggak imbang, 99% lah. Nah kalau ingin murni ditanyakan apakah Anda suka kolom kosong dengan calon itu, hampir 70% nggak suka dengan kolom kosong. Itu survei se-Indonesia ya. Nah mau buktinya nanti di Batam, apa yang akan terjadi. Tapi kalau rasionalnya ya nggak mungkin menang kolom kosong gitu. Karena semuanya sudah terkumpul di salah satu calon. Tapi kan PDP belum menyerah. PDP kan koalisi yang oposisi gitu. Oposisi yang mempertahankan Powerful marwah ya? partainya untuk mengusung calon supaya ada kompetisi di pilkada gitu. Ini negara menciptakan untuk berdemokrasi gitu. Kenapa kita nggak manfaatkan untuk acara berdebat, berdiskusi, kampanye, ya kan? Ya kalau cuma kolom kosong tidur aja. Tapi meskipun ada suara-suara secara terbuka untuk menyarankan ke kolom kosong kan demokratis juga kan? Konstitusional juga kan? Oh iya di Jawa kan sudah ada relawannya. Ya. Relawan yang bergerak untuk memenangkan kolom kosong itu nggak ada masalah. Di Batam peluang itu kemungkinan akan ada. Yang sekarang kan calonnya kan yang kuat kan cuma 2. Ya kan? Yang satu di bawah kendali HMR sudah menyatakan dukungan ke Amsakar. Ya udah nggak ada lawan kecuali Selesai berarti? selesai. Kecuali Mbak Erna PDIP itu mengusung misalnya Pak Suryo Ya. dengan Mas Nuryanto. Ya kan kuat itu. Bisa ngimbangi Pak Amsakar itu kan petanya akan berubah. Atau Mas Nuryanto dengan Suryani, ya kuat itu, imbang.
Ya kan sekarang itu yang menjadi misalnya apa? Kalau misalnya Bu Marlin nggak mau ya maju, ya sudah usung Suryani sama Nuryanto, Ya, kuat itu saya kira. Pak Rudi sudah menyatakan juga kalau Bu Marlin tidak akan maju waktu di pernyataan itu. Ya kan sekarang siapa? Ini kita tergantung PDP. PDP dapat PKB bisa. Ya sudah PDP ngusung misalnya Suryani atau Mas Ii. Ya kan duet PDP PKS cukup. PKS kan bisa membatalin SK-nya. Kalau misalnya kadernya diambil jadi wakil. Ya sekarang gimana negosiasi Mbak Erna? Saya lihat foto yang beredar dipimpin Cak Nur kan di hotel mana itu. Oh ini ada perlawanan, rupanya nggak ada juga. Itu sebelum keluar rekomendasi. Iya, makanya di Facebook hari ini kan ada tulisan Mas Raden. Mas Raden PKS. DPRD ya. Kronologis PKS mengusung Amsakar itu kan. Ya kita bisa menebak-nebak apa yang terjadi sebenarnya. Apakah kader PKS nggak diambil itu. Ini kan soal kompetisi di pilkada itu kan soal lu punya finansial, punya elektabilitas, dan punya konektivitas. Kalau tiga ini nggak punya, ya jangan harap untuk menjadi kepala daerah. Jadi siapapun sekarang kalau modelnya borong partai itu bisa jadi kepala daerah. Siapapun. Karena sudah gampang asal kamu punya connectivity. Punya hubungan dekat dengan pengurus DPP. Ngapain ribu-ribu di daerah kalau di blok aja di tingkat pusat. Ya sudah siapa kadernya. Oke, di Banten itu kan orang yang biasa gitu. Ya. Mau ngelawan Airin. Itu kan bisa terjadi contohnya. Betapa tingginya Airin itu tapi diusung oleh tidak diusung oleh Gerindra kan, lucu juga. Ya politik kan begitu dinamis, apa sesuai kepentingan kita, kepentingan apa yang diinginkan oleh kelompok itu. Kelompok penguasa tadi. Ya, baik. Apa yang gimana Bang? Dukungan Pak Rudi tadi. Berarti kesimpulan dari tema kita kan begitu. Pak Rudi, saya sedikit meralat tadi ada bahwa beliau ini siapa sih? Ibu Likulida Chandra. Oke, silakan. Itu ingin saya sampaikan Pak Robi, jangan pusing-pusing Pak Robi. Benar Mas, Ya, itu harus dijelaskan ke publik. Li Claudia siapa? Iya, gitu oke. Rekam jejak Bu Likulida Chandra itu 2 periode ya, menjadi wakil DPRD Tangerang Selatan. Betul. Ketua DPC Tangerang Selatan dan sekarang anaknya terpilih menjadi anggota DPRD Tangerang Selatan. Beliau itu bukan orang sana, Pak. Iya, dia asli orang Dapuk, lahir di Dapuk. Kenapa dia sampai terpilih di situ? Tentu rekam jejaknya. Makanya DPP kami memerintahkan beliau untuk pulang kampung. Ya kan, pulang kampung untuk ikut pilkada di Batam sebagai Srikandi Kepri dan kader terbaik Partai Gerindra. Ini perlu saya sampaikan. Jangan pusing Pak Robi. Nah, terus tadi Pak Robi bilang pusing lihat nih politik. Diatur oleh seseorang atau partai. Yeah. Gitu. Itu bagi saya kita sesuai aja pilkada Batam Game Over ini. Jangan terlalu meluas kemana-mana. Itu tentu kami merasa rilis saja, miris dengan Pak Robi ini akademis atau politikus, ya kan? Kalau dia akademis tentu lihat temanya dong. Tunggu dulu. Saya tidak motong. Silakan aja konteks Batam. Iya. Kita tuh bicara tapi, nasional, Pak Robi internasional, begitu. Pak Robi jangan bicara. dibatasi orang. Bukan Batam kecil sekali Batam itu. Bisa. Tapi tentu harus ada pertanggungjawaban, harus jelas. Ya. Harus ada faktanya. Ya kan? Ya. Ya kami sebagai kader Pak Robi ya kan kita ini ya kan silakan tadi Pak Robi ngomong kemana-mana kita pun nggak. Cuma kami bisa ada argumen juga. Ya. Sebagai kader kami tentu akan membela partai kami, kader-kader terbaik kami. Ya kan? Jadi ayo kita sharing atau diskusi dialog ini jangan terlalu melebar sehingga membuat publik bingung dengan bahasa-bahasa yang disampaikan tadi, ya kan? Sehingga tentu yang disampaikan itu harus ada pertanggungjawaban loh. Harus ada fakta dan datanya. Ya kan? Ini menyangkut orang-orang penting di atas. Ya kan? Jadi saya mohonlah ya, jangan sampai terlalu, saya hargai dia akademis. Tapi kalau saya lihat dia pusing seolah-olah
Saya saran lah supaya Pak Robi ikut jadi dunia politik aja nanti. Saya nggak pusing, ngapain saya pusing? Iya kan tadi kan Bapak Saya nggak ada bilang. kepentingan, nanti tulus. Iya. Tapi Pak Robi bilang tadi kan ada. Saya cuma membaca kondisi politik Ya Indonesia. saya begitu. menjawab, saya sebagai kader ya kan. Nah, jadi kalau boleh nanti ya saya sarankan Mas Jo aja jadi politikus biar Iya, enak iya. itu ya. Oke. Terus masalah Pak Rudi tentu ini kami sebagai orang partai sah-sah saja kalau Pak Rudi menyatakan dukungan karena beliau itu adalah ketua DPD ya. DPW Partai Nasdem dan Amsakar adalah ketua DPC. DPD. Amsakar DPD ya kan. Ini satu kesatuan hubungan erat antara provinsi dan kota. Tidak salah dia menyatakan dukungan. Ya kan kami sebagai partai politik ya bersyukur. Ya kan sangat-sangat bersyukur karena di luar dugaan kami. Bapak Rudi memberi dukungan. Berarti ada sedikit kami tidak sombong, tidak ini ada sedikit kerjaan kami agak ringan ya. Ya, tapi kami tidak jumawa. Ya, Terus kami Bu Erna tetap akan bergerak, akan mesin politik Partai Gerindra ini udah panas banget nih. Mulai dari Ibu jadi wali kota sehingga mengerucut jadi wakil wali kota. Nah, jadi kita di sini berharap masyarakat bisa menerima mau pilkada itu secara adat lawannya atau kotak kosong, kolom kosong, tapi ini semua adalah demokrasi. Iya, kalau secara hitung-hitungan misalnya dukungan relawannya HMR dukung itu ya sudah selesai, Bang. Kalau Apakah kami ya seperti itu? Kalau kami alhamdulillah kan yang mopernya. Jadi kalau judul yang dibuat Tribun ini LMC ini luar biasa saya bilang. Tapi kami tidak akan pernah sombong atau lengah atau cuai. Itu kata Bu Erna. PDI akan tetap bergerak. Kami tetap akan membentengi itu untuk supaya Amsakar asli ini menjadi pemenang di Kota Batam ini. Ya, baik. Mbak Erna gimana Mbak Erna nih? Ini upaya PDI mau narik tapi satu sisi Pak Rudi sudah secara powerfulnya sudah gede nih, gimana? Ya Pak Rudi kan sebagai kader Nasdem. Betul, ya. Jadi ya itu tadi sah-sah aja beliau menyampaikan sikap seperti itu, deklarasi di mungkin 12 kecamatan ya. Ya. Ya, yang namanya ketua DPW, ya ketua DPW Nasdem, dengan pasti kan itu juga instruksi dari Pusat ya. pusat tentunya. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya, ya kan? Karena ya memang kalau Pak Rudi kan untuk yang persiapan maju di provinsi ya, gubernur. Dan kalau nggak salah kemarin beliau sudah menyatakan juga bahwa HMA ya, HMA tidak maju. Ya. Nah itu juga kita harus hargai gitu kan. Ya namanya setiap orang ini yang memang umur dan kesempatannya sesuai, ya bisa punya hak untuk dipilih, punya hak juga untuk tidak ikut maju gitu kan. Nah, jadi saya pikir ya sah-sah aja karena yang saya melihatnya kecuali ada yang lain yang tidak didukung oleh Nasdem lalu kemudian mendeklarasikan itu baru salah. Tapi kalau kemudian ini yang seperti disampaikan tadi bahwa memang sudah muncul surat rekomendasi ya, belum SK, itu memberikan dukungan ke pasangan asli. Nah, beliau sebagai DPW ya sah-sah saja. Ya, artinya kalaupun melihat secara hitung-hitungan matematika misalnya, suatu dukungan itu kan yang luar biasa. Artinya peluang-peluang partai untuk mengubah dukungan dengan deklarasinya Pak Rudi kemarin akan semakin tipis saya rasa. Apakah dilihat seperti itu? Karena saya juga melihatnya kan bahwa Bu Marlin ini kan memang belum muncul sebagai bakal calon juga karena memang belum ada surat tugas, belum ada rekomendasi, walaupun yang tadinya juga kita dengar di luar ya, bahkan di media-media juga bahwa sudah punya tadinya PAN sudah mendukung, Hanura, kemudian PKB, lalu kemudian
menarik lagi, terus dialihkan dukungan ke ini ya kita juga, tapi kan sampai hari ini Bu Marlin juga belum pernah dapat surat tugas dari partai manapun. Ya. Nah, jadi ya sah-sah aja Pak Rudi, kecuali memang sudah ada partai sudah memberikan surat tugas atau rekomendasi atau dukungan dalam bentuk di atas kertas, ya kemudian mundur. Nah itu mungkin lain persoalan, tapi ini kan memang Bu Marlinnya belum. Iya, artinya kan dukungan itu bisa menambah kekuatan bagi Amsakar, Lee Claudia Chandra. Oh, game over berarti kan? Kalau saya sampaikan bahwa yang namanya kesempatan kan dari awal saya bilang kesempatan ini terbuka. Ada aturan. Yang namanya pendaftaran di KPU itu sangat jelas aturannya, ya. Dan kita melihat bahwa rekomendasi dan SK itu berbeda. Ya. Ya, jadi belum semua yang persyaratan ke sana itu terpenuhi, saya pikir itu. Jadi ya sah-sah aja. Ya kalau kami juga berjuang kan sah-sah aja. Ya. Jadi kalau saya bilangnya kesempatan bagi PDI Perjuangan itu masih ada, belum game over. Belum ya berarti. Pilkada Batam hari ini ya memang saya berpikir bahwa ini sangat dinamis untuk bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, yang tujuannya juga untuk kebaikan kita bersama. Ya. Dan seperti yang kita tadi agak sedikit muncul emosional ketika kita mendengarkan ada penggiringan untuk memilih kotak kosong. Lah kami itu PDI Perjuangan ada 7 kursi. Berharap ya yang tak mau ada kotak Kosong, mengelawan kotak kosong, jangan ada kotak kosong ya ayo kita sama-sama gitu loh. Siapapun dia gitu. Dan itu sah, konstitusional. Ya secara konstitusional jelas gitu kan, ada aturannya gitu. Tapi ya bagi partai politik yang memang masih ya berpeluang, kalau kami saya sampaikan, bahkan Pak Nuryanto juga sampai kita ada 7 kursi, tinggal kurang 3 kursi. Nah itu yang kesempatan sepanjang ini belum sampai ke pencalonan, pendaftaran di KPU itu masih terbuka, Mas. Ya, baik. Jadi belum game over lah. Belum ya? Iya, belum. Meskipun kekuatannya luar biasa ya, belum ya? Kalau Masih yakin tanggal 29, 23.59, baru game over. Oke. Gimana teman? Responnya? Malah yang menarik tadi sempat ada ini Mas Robi dengan Bang Aweng ya. Ya. Masalah ada seseorang yang handle ini. Saya mau sampaikan Bang, kita anak muda juga ngelihat itu. Lihat itu. Tapi ya? lihatnya gimana? Ini Apa dari zaman kapan? Dari dulu. Mau Golkar berkuasa, Demokrat berkuasa, PDIP berkuasa, siapapun presidennya, Gerindra berkuasa, akan berusaha mencalonkan kader terbaiknya di pilkada, di pemilu. Itu sangat wajar. Masalah kalah menang itu nanti. Itu nanti terjadi kok. PDIP, Demokrat, Golkar apalagi zaman dulu kan sebelum Orba. Itu kan sangat terjadi dan itu sah-sah aja. Nah kalau kita yang sebagai voter atau sebagai partai yang tidak mendukung, ya berarti upaya kita agar orang terburuk tidak terpilih kan kayak gitu. Mau pemilu, mau pilkada kan seperti itu. Kalau nanti ada tangan yang menguasain seluruh pilkada itu biasa. Namanya politik kok. Yang punya saham negara gitu kan. Dan itu terjadi, siapapun yang berkuasa akan terjadi. Akan mencalonkan kader terbaik dimanapun itu. Ya. Balik lagi, kita lihat hari ini game over? Enggak. Game over? Enggak kan. Ya sebenarnya benar, kunci bicara ini semua ada di PDI. Iya kan, kalau Kak Erna bersama teman-teman senior-senior di PDI bisa berusaha membujuk, oh berarti ada 2 nih. Persoalannya kan begini, saya kaitkan lagi dengan dukungan Pak Rudi. Ini karena ini suatu hal yang menurut saya luar biasa. Ketika dukungan itu ada, artinya pendukung warga pun juga akan memperkuat dukungan ke Amsakar, Lee Claudia Chandra. Partai juga akan berpikir, oh ini yang akan menang, ngapain aku harus pindah? Seperti itu. Bang Agus, politik ini kan banyak unexpected. Ya. Ibu kota negara DKI dipimpin oleh orang Betawi, senior, terhormat, dikalahkan oleh orang Jawa dan orang Tionghoa. Ya,
Betul. Ya kan? Sangat unexpected. Hmm. Hari ini politik kita belum daftar ya belum, masih bakal calon. Bahkan masih ada yang bahasa wacana bakal calon. Kan masih jauh ini kan. Berarti kampanye aja belum. Kemarin seperti yang Bang Nur bilang, sebelumnya itu malah kayak Bang Amsakar ini kayak nggak ada partai yang bisa dukung dia. Hari ini tiba-tiba 11 partai. Ya kita nggak tahu ke depan. Kalau tentunya harapan tim ya pasti menang. Nggak ada tim yang mau kalah kan. Nggak ada yang kubu yang mau kalah. Tapi kita kan nggak pernah tahu politik ini. Ya kan? Sekarang gimana caranya, dari kita ada lagi Craft, gimana caranya anak muda ini bisa dilihat. Anak muda ini bisa dipertimbangkan. Oke, yes, swing voter kita banyak, kita susah diatur, kita apatis, kita ada 67%. Dapat setengah aja udah 30% tuh Bang. Ya. Berapa tuh? Itu yang harus dipertimbangkan dan jangan hanya 5 tahun sekali saja. Gitu.